Oke, Assalamualaikum Sobat Nutrifit. halo semuanya. Oke, Kamu lagi, tak lagi sih, baru mungkin ya. Jadi di sini ada aku dan juga Kati. oke, hooray. Oh, kita Gak kenalan. jelas. Kita kenalan lebih dalam dulu dong. Kan karena Gimana aja? ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, Bukan. Tak kenal kata Aruf. oke. Ayah, Apit, kenalan Pit. Ayo. Udah. Kamu kan tadi nyebut nama aku jadi udah kenal. Terus di sini juga ada Fitri Aditi. Oh iya. Ayo udah gini. Kamu kesibukannya apa nih sekarang nih? Selain ngurusin Nutri-Eat, selain apa ya? Penelitian, mahasiswa tingkat akhir. Enggak sih, kayak apa ya, kesibukan tuh padahal mah nggak sibuk-sibuk amat. Jadi ya biasa. Lanjut nih ya. Kita lanjut. Kita mau bahas apa sih, Pit? Iya, jadi ini itu namanya Bisik Gizi. Bincang asik seputar gizi. Tapi sebenarnya harapannya itu dalam gizi ini kita tuh ingin menyampaikan pesan yang secara spesial gitu kan. Karena kalau kita bisik-bisik ke orang kan ada sesuatu nih yang itu emang tertuju khusus gitu buat buat yang dituju. Nah, itu pun dengan gizi ini. Dan kali ini kita mau bahas tentang atau mau perkenalan dulu tentang gizi seimbang. Itu ceritanya ya. Semoga nantinya bisa secara konsisten kita sharing-sharing Amin. sama teman-teman. Amin, amin, insya Allah. Siap. Berarti saat ini kita mau ngebahas seputar pedoman gizi seimbang ya. Kita kenalan nih sama pedoman gizi seimbang. Karena sebelumnya itu pedomannya tuh ini ya, pedoman 4 sehat sama sempurna kan. Iya, betul. Nah, jadi mungkin pertama-tama nih kita apa ya? Cari tahu dulu nih latar belakang kenapa 4 sehat 5 sempurna ini diubah jadi pedoman gizi seimbang. Gimana nih Pit nih? Kenapa si 4 sehat 5 sempurna ini bisa diubah jadi PGS? Kok jadi nanya aku? Apa sih nanti kalau kamu nggak nambahin? Nanti aku Tapi banyak nambahin narasumber. sedikit. Ayo. Mungkin ini ya, kenalan juga lagi dulu sama 4 sehat 5 sempurna itu sendiri. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu suatu konsep makan sehat ya untuk pola makan sehat dari pemerintah yang pernah digaungkan oleh di Indonesia itu sekitar tahun 1952-an kalau nggak salah ya. Pokoknya 50-an lah. Itu sama Profesor Purwo Sudarmono namanya. Ya nggak sih? Pokoknya Iya. dia Bapak Gizi Indonesia. Nah, jadi intinya di konsep itu makanan dibagi dalam 4 kelompok. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur mayur dan buah-buahan. Serta pelengkapnya itu adalah susu. Nah, tapi di 4 sehat 5 sempurna ini kemudian direvisi karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dan bisa jadi menimbulkan salah kaprah gitu di masyarakat. Karena seolah-olah di situ apa ya me, apa ya cara secara Men- langsung maupun nggak langsung kayak membuat susu itu kayak jadi primadona makanan gitu karena pelengkap gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih 4 sehat 5 sempurna ini juga ya apa ya baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Karena kan kayak simple gitu kan. Kalau kita lihat visualisasinya juga kayak berupa 4 kelompok makanan yang dibagi dalam lingkaran, terus di tengah-tengahnya ada susu. Jadi kayak simple dan mungkin sesuai sama kondisi masyarakat pada saat itu. Gitu, kalau menurut aku.
Oke. Kamu? Ilmu pengetahuan itu dinamis. Jadi mungkin pedoman gizi seimbang ini yang sesuai dengan keadaan atau kondisi kesehatan masyarakat Indonesia di zaman seperti sekarang ini, ya. Karena apa ya? Sekarang aja tren penyakit aja udah beragam ya. Nggak hanya double burden, tapi juga ada triple burden. Nah, mungkin juga si pedoman 4 sehat 5 sempurna ini udah kayak apa ya? Nggak bisa dipakai lagi atau sudah diperbarui oleh pedoman Iya, gizi seimbang gitu. betul. Gitu. Terus nih, Sep, kira-kira Halo. apalagi sih alasan kenapa 4 sehat 5 sempurna ini harus dirubah menjadi pedoman yang baru? Ya tadi yang udah Afid sebutkan juga ya, kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna ini apa ya? Mungkin kayak kurang sesuai gitu dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini gitu. Dari aku, apa ya, karena semakin kesini orang-orang semakin ini aja sih, semakin kritis, terus ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang, jadinya orang-orang tuh makin kesini makin butuh hal-hal yang lebih mendetail gitu. Kan kalau di Pas Yatima Sempurna itu apa ya, kayak nggak ada jumlah makanan secara pastinya, terus ya itu cuman sekedar pedoman Iya, makanan dalam yang dibagi dalam 4 kelompok dan ditambah dengan susu sebagai penyempurna itu aja iya tuh. betul. Padahal sekarang masalah kesehatan semakin kompleks dan orang-orang tuh makin kritis. Ya intinya sih harus menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat sekarang, Iya, yang mana trennya sekarang bukan lagi bicara tentang gizi kurang ya, tapi gizi lebih atau obesitas, iya. terus yang Defisiensi beresiko gizi tinggi mikro. terhadap penyakit tidak menular. Terus di samping itu juga apa namanya, hidden hunger ya namanya kan, Iya, uh, kekurangan zat gizi mikro gitu ya, seperti anemia dan sebagainya. iya Jadi betul banget. Betul butuh banget. penekanan pesan juga yang lain nih, kira-kira apa sih yang sesuai dengan kondisi zaman pada saat ini gitu. Nah, itu dilengkapi di pedoman gizi seimbang. Nah, betul banget. Dan pedoman gizi seimbang ini juga ini memperhatikan banget kayak misalnya pedoman gizi seimbang untuk ibu hamil, PGS untuk ibu menyusui. Jadi benar kata Afi tadi, PGS ini apa ya, lebih mendetail gitu. Jadi kira-kira ada nggak sih Pit perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dengan PGS? Kesimpulannya mungkin pertama adanya kalau di PGF itu adanya penekanan pesan yang lebih terperinci, lebih khusus gitu. Karena ya tadi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Contohnya sekarang kan masyarakat pola makannya itu apa ya, tinggi Ting- lemak, terus kurang serat. Nah, di PGS ini ada penekanan khusus pesannya terhadap peningkatan jumlah sayur ya kan, perbanyak Iya. konsumsi sayur dan buah, perbanyak konsumsi sayur dan cukup buah-buahan, Mm-mm. terus kurangi gula garam lemak. Nah, itu salah satu penekanan. Terus kalau di PGS itu lebih menekankan pada variasi makanan gitu, Iya. keberagaman makanan, Iya, betul dan banget. tidak ada salah satu jenis makanan atau kelompok makanan yang diunggulkan Iya. gitu, karena semuanya saling melengkapi satu sama lain dan bisa digantikan satu sama lain. Oke. Terus apalagi Karena setiap karena nggak ada kamu satu nambahin. tunggu. Karena nggak ada satu Nah, bahan makanan yang sempurna ya. Jadi betul. jadi saling melengkapi ya setiap bahan makanan ya. Ya, Oke. terus apa Berarti lagi Sep apa? perbedaannya? Aku sambil mikir juga, kamu nambahin dulu mungkin. Iya bener banget tadi kata Afid.
di mana perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dan PGS, yang pertama, kalau misalnya PGS itu dikasih porsi ya nggak sih? Porsi, Iya, betul. misal porsi dalam satu sajian kita dalam sekali makan itu berapa, jadi supaya lebih apa ya, lebih terkontrol lah. PGS dia udah ada anjuran untuk sekali makan sama anjuran untuk dalam satu hari, yang mana divisualisasikan sama tumpeng gizi seimbang Iya, untuk anjuran dalam satu hari, dan isi piringku atau piring makanku untuk satu kali makan, ya kan. Terus kalau di PGS juga sebenarnya ini poin pentingnya lagi, bukan hanya ngomongin tentang makanan, tapi hal-hal lain yang juga mendukung pola makan yes, sehat, kayak misalnya ada anjuran aktivitas fisiknya, terus ada anjuran minumnya kan, kayak minum air putih minimal 2 iya. liter gitu kan. Nah, kalau di sebelumnya itu nggak ada tuh, cuma makanan doang. Nah, di sini ada minumannya juga anjurannya, terus ada tadi aktivitas fisik, terus ada THBS, HBS-nya, dan satu lagi ini anjuran untuk mengontrol berat badan, kan? yes, Jadi lebih secara apa ya, lebih komprehensif gitu yes. pedomannya, bukan hanya meskipun namanya pedoman gizi, tapi di dalamnya itu bukan hanya ngomongin tentang gizi atau makannya aja, tapi hal-hal yang juga mendukung apa namanya pola hidup sehat. Mantap. Terus nih ya, latar belakang, terus alasan kenapa 4 sehat 5 sempurna udah diubah ke PGS, terus juga perbedaannya apa. Nah, kira-kira pentingnya apa sih nih, Pit, kalau misalnya kita menerapkan PGS gitu? Dari kamu dulu deh gimana? Oke, oke, Ya kamu dulu. oke. Kalau dari aku singkat ya, pastinya untuk menunjang kesehatan kita, ya nggak sih? Karena kan PGS ini kan udah didesain sedemikian rupa apa ya, sebagai acuan pola makan sehat kita gitu, yang udah disesuaikan dengan kondisi kesehatan maupun kayak tadi nih misal PGS untuk apa namanya, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok anak usia berapa gitu. Jadi itu sih. Menurut Apit gimana nih? Kalau aku mungkin tambahannya juga ya, pentingnya PGS ini buat intinya sih buat hidup sehat ya. Karena kalau kalau kita sehat kan ngapa-ngapain juga enak ya. Kita mau jalan-jalan, kita mau kumpul-kumpul bareng teman keluarga, Ya, sahabat atau pasangan kalau yang udah punya. Terus misalnya mau hmm, ya mau ngapain juga enak kan. Terus kalau sehat juga kalau kita sakit juga mungkin bisa jadi beban buat orang lain ya kan. Jadi kalau kita sehat, hidup kita juga bisa lebih produktif. Terus yang kalau mikir jangka panjangnya ya jadi aset lah buat negara ya kan. iya Sama betul. sama buat mencegah berbagai macam penyakit. Yes. Apalagi sekarang apa ya, tantangan juga bagi kita pola makan yang ada di masyarakat, yang mana makanan-makanannya itu beresiko terhadap kejadian suatu penyakit. Kayak yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi minyak, kan itu apa ya, resiko terhadap penyakit tidak menular. Jadi dengan kita menerapkan pedoman ini, selain sehat dan juga bisa mencegah berbagai macam penyakit yang tentunya tidak diinginkan. Oke, berarti secara nggak langsung dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita juga ya dengan menerapkan Nah, betul. PGS. Apalagi masa Parancas pandemi COVID. Ya, pastikan PGS ini nggak hanya ada di Indonesia ya, Fit ya. Pasti di negara lain Hmm. juga ada kan. Nah, itu gimana sih, Fit? Gitu. Apakah sama kayak di Indonesia gitu? Nah, kalau yang aku tahu, kalau ada beberapa persamaan pedoman kita dengan
pedoman negara lain, tapi ada juga perbedaannya sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Tapi yang jelas, tiap pedoman gizi di berbagai tiap negara itu memang disesuaikan dengan kondisinya. Dan bukan hanya itu juga kali ya. Kondisi di sini juga luas artinya. Kayak misal dari segi kesehatannya kayak gimana, terus dari segi apa namanya ketersediaan pangannya ya kan, Mm-mm. apa aja, terus hmm, dari yang bersangkutan juga dengan kebijakan pemerintahnya juga mungkin. Pokoknya disusun sedemikian rupa oleh para para pihak yang berwenang di negara masing-masing untuk menyusun pedoman gizi. Terus hmm, pedomannya yang berbeda pastinya ada. Kayak misalnya kalau di Indonesia kita tahu visualisasinya tumpeng ya kan dan Yeah. piringku. Nah, aku pernah tuh lihat kalau Jepang itu dia bentuknya atau visualisasinya tuh gasing gitu loh. Uh, Mm-mm. jadi kamu pernah lihat nggak set gasing yang kata diputer-puter pakai Ya, tali terus yang oval gitu nggak sih? talinya. Nah, iya. Mm-mm. Jadi gasing itu katanya permainan tradisionalnya Jepang gitu. Jadi dia visualisasinya pakai itu. Kalau kita kan pakai tumpeng. Terus tumpeng juga sebenarnya tujuannya buat mungkin buat itu ya, buat biar sesuai sama budaya Indonesia. Mm-mm. Terus di kelompok-kelompok bahan makanannya juga sesuai sama sama ketersediaan makanan yang ada di sana dan pola konsumsi yang masyarakat apa namanya sering makan gitu loh. Kayak Oke. kita sering makannya mungkin tahu tempe, ya visualisasinya juga di situ ada tahu tempe. Dan mungkin di Amerika nggak ada tuh tahu tempe ya kan? Adanya yogurt, keju kayak gitu. Oke, mantap. Berarti ada ya, tapi disesuaikan lagi dengan kondisi geografis, demografis, lalu kondisi Hmm, apa masyarakat apa namanya sekitar gitu kan. tapi kesamaannya ini juga sih yang aku perhatikan kayak lebih lebih apa ya menekankan pada variasi makanan itu Mm, sama terus kayak nggak cuman dari segi makanan aja tapi dari aktivitas-aktivitasnya juga itu ada apa namanya penekanan juga pada konsumsi air mineralnya juga. iya, iya. Dan memang sebenarnya tujuan apa ya pedoman gizi seimbang ini sama ya di setiap negara gitu. Hmm. Mm, iya sih, betul betul. Tapi kalau kita sih intinya ya ngikutin pedoman gizi yang ada aja di Indonesia, jangan gaya-gayaan ngikutin pedoman gizi yang di Amerika misalnya. Ya, betul banget. Menurut Ya, kamu pedoman gizi yang ada sekarang ini mungkin nggak untuk diperbarui lagi? mungkin Kenapa? ya tadi kan apa namanya kita nggak tahu nih seiring dengan perkembangan zaman akan ada apa ya ilmu apalagi ilmu mungkin ada ilmu yang terbaru terus juga yang dapat disesuaikan dengan tren-tren nanti kedepannya gimana entah itu tren penyakit tren penyakit kemungkinan bisa sih gitu. Ya, berarti penting ya buat kita selalu mengupdate ilmu ya kan. Betul betul banget Jangan sampai ketinggalan. ya. Jangan sampai kita masih menganggap kalau uh, pedoman makan sehat itu yang 4 sehat 5 sempurna itu udah lama banget guys diganti guys. Makanya Iya, kita kayak ngerasa sayang gitu ya Sep kalau uh, teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita tuh belum tahu gitu. Ya iya, mungkin harapannya dengan adanya usaha kecil ini kayak semacam bisnis gizi ini bisa uh, menyampaikan pesan-pesannya juga. amin, amin, insya Bukan Allah. hanya kita tahu ya. Mm-mm. Iya, Fit. Oh iya nih, eh aku pengen apa namanya? Kira-kira Apit ada suatu ini enggak? Suatu apa ya? Suatu experience yang Apit temukan nih, yang Apit temukan di lingkungan terdekat Apit gitu, mengenai PGS ini gitu. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing Ada. gitu. Oh iya, Ya. ada sih. Apa tuh? Uh,
Kalau aku kan kayak udah nggak asing banget ya masuk gizi, kayak dijejelin sama informasi-informasi tentang gizi, apalagi kalau pedoman gizi mah kayaknya udah udahlah lewat gitu kan ya. Weh, Nggak expert kan. gitu. Nggak bohong-bohong bercanda. Ya tapi ternyata memang di kalangan masyarakat itu masih banyak banget yang belum tahu gizi seimbang itu apa. Jadi waktu itu ada temanku nih yang mau nurunin berat badan, ya kan ceritanya. Terus dia apa namanya minta saran ke aku, Fit, gimana ya pengen nurunin berat badan tapi ya sehat. Terus uh, aku ini dulu nih bilangnya gini, coba deh apa namanya ikutin dulu pedoman gizi seimbang. Hah, gizi seimbang apaan gitu loh Kak. Iya. Oh, oke. Berarti hmm, masih banyak yang belum tahu karena uh, yang aku maksud di situ adalah temanku yang apa ya, yang kegolongnya milenial lah ya, yang enggak yang enggak gaptek, yang malah dia juga dari segi pendidikan nggak hanya sampai SMA aja gitu. Jadi aku melihatnya dari situ juga. Apalagi aku kepikiran apalagi uh, apa namanya saudara-saudara kita yang lain gitu loh. Mungkin ini juga PR kita ya, PR kita Pasti. bersama juga buat PR kita terus untuk mengedukasi podcast. masyarakat ya. Kalau kamu gimana, Sep? Oke, kalau aku waktu itu ini apa namanya? Waktu aku ke puskesmas ada di suatu daerah di Tangerang, ya. Mm-mm. Jadi apa namanya? Aku menemukan seorang ibu-ibu. Nah, dia ini punya anak nih, usianya 2 tahun. Mm-mm. Nah, karena si ibu ini apa ya, belum mengetahui PGS dan masih apa ya, masih berfokus pada 4 sehat 5 sempurna. Nah, si ibunya ini bilang, nanya anaknya ini yang usia 2 tahun nggak suka susu, nggak suka minum susu, dikasih susu nggak mau gitu. Nah, bisa diganti nih bahan pangan yang mengandung protein kan nggak hanya susu, tapi bisa diganti jadi daging, ikan, ayam gitu. Sumber kalsium juga bisa dari apa? Yogurt, bisa dari kacang-kacangan. Nah, ya jadi penting banget nih kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi kita nggak hanya mendapatkan keuntungan satu jenis zat gizi ya, tapi zat gizi yang lain kita juga bisa dapat gitu. Gitu sih. Itu. Apa ada Tuh. lagi nggak kira-kira nih? Yang aku iniin juga apa ya? Apa ya bahasanya? Bukan khawatirkan apa ya? Intinya uh, yang tadi apa namanya? Mm-mm. Terkait sama empat sehat lima sempurna itu. Jadi aku pernah lihat seorang influencer yang ya membagikan story-nya di Instagram yang masih Ya. apa namanya menggunakan empat sehat lima sempurna ini. Jadi kayak menurut aku sayang aja gitu, apalagi posisi dia sebagai influencer atau public figure gitu yang punya followers yang banyak. Iya, betul betul. Sama ini Empit, apa namanya? Kira-kira PGS itu untuk semua kelompok umur nggak sih? Coba dari Afid Oh gimana nih? iya, Ya. kalau menurut aku, ini kan pedoman ini emang dibuatnya itu buat secara umum ya masyarakat. Jadi pada dasarnya memang buat masyarakat umum yang sehat atau paling-paling yang dia punya berat badan lebih ya kan. Tapi memang dia juga ada kekhususan tertentu untuk kelompok umur kayak untuk anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, ya kan. Tapi kalau pada dasarnya ya untuk masyarakat umum yang sehat. Ada lagi nggak nih, Pit? Apa temuan-temuan kamu nih?
Apa ya? Ya intinya sih pedoman gizi itu masih jadi PR buat pemerintah, buat para kaum akademisi atau buat orang-orang yang paham, yang tahu untuk menyebarkan seluas-luasnya ke minimalnya ke orang-orang terdekatnya gitu. Dan memang Oke. bukan hal yang mudah juga sih menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga masih berproses. Sama. Kadang masih laku. Bukan kadang-kadang, kadang Ya, kita belajar memang bareng-bareng apa ya. ya, mengubah perilaku tuh bukan eh, sesuatu yang mudah dan butuh waktu gitu. Karena Ya. mulai dari kita tahu, terus kita sadar, baru setelah itu kita uh, merubah perilaku. Apalagi kan kayak kita tuh mungkin ya dididik dari dulu uh, apa namanya perilaku makannya yang penting asal kenyang gitu ya kan. Sedangkan ketika kita tahu, oh yang kemarin-kemarin salah, jadi masih harus butuh waktu penyesuaian gitu loh. Iya. Oke. Hmm, udah Aduh, nih. aku nggak bisa bertanya-tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, maaf ya, Septi. Lagi nih, ada yang mau dibahas lagi nggak? Mungkin kalau buat pedoman gizi secara lebih detailnya, di next ini kali ya. Iya. Karena itu ada 10 pesan, terus ada 4 pilar, ada dua icon ya atau visualisasinya. Ya, betul banget. Kita bahas tuntas di part kedua ya. Oke. Gimana nih, Fit nih? Oh, ini deh. Closing statement. Ya, Apit, apa closing statementnya? Dari kamu dulu. Oke. Kalau aku, ya, jadi dikarenakan udah diganti nih jadi pedoman gizi seimbang, maka sekarang eh, nggak ada lagi kalau misalnya bilang makananku udah 4 sehat 5 sempurna nih gitu. Jadi diganti makananku udah seimbang nih ya. Makananku udah sesuai PGS nih ya. Dan perlu diingat Eh, teman-teman, sekarang eh carilah yang apa ya, yang menyeimbangkan gitu. Jadi nggak hanya yang menyempurnakan. waduh, berat ya. Afid gimana? Eh, apa ya? Aku apa ya? Intinya, ya ayo kita sama-sama belajar, berproses untuk menerapkan pedoman gizi seimbang secara utuh dan konsisten. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sesi Bizik Gizi part 1 sudah selesai. Nah, nantikan Bizik Gizi part kedua untuk membahas lebih dalam lagi nih mengenai pedoman gizi seimbang. Oke. Dan kalau misalnya nih kalian, teman-teman semua, pingin ngebahas topik seputar apa, pokoknya jangan sungkan untuk bisa DM kita berdua, bisa DM di IG-nya NutriEat, atau bisa komen langsung di akun YouTube kita. Oke, ya jadi oke deh teman-teman semua. Makasih banyak Afid. Kasih juga, Septi. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Dah.